Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil-panggil kok. Kau berangkat? Iya, kemarin saya ada urusan. Rumahnya sambil hidup. Iya kok. Innalillahi. Tetapi tidak ada apa-apa kan? Ya alhamdulillah sih nggak ada korban. Cuman saja penerangannya itu mati. Tidak apa-apa. Nanti akan digantikan yang lebih baik. Amin, 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 amin. Ya. Ada apa? Saya sedang melakukan penelitian lebih lanjut tentang tubuh dari Ponidin. Dia tidak kunjung sadar. Seperti ini, Tuan Wakil. Wah, gitu ya. Ada sesuatu hal yang perlu kita coba untuk menyembuhkan tabib Ponidin. Betul. Apa itu? Jadi seperti ini. Setelah saya bercerita panjang lebar dengan pihak dari Asupanting, Ya. sesuatu yang sedang kita kerjakan, ternyata pihak dari Asupanting sendiri memiliki satu cara untuk melakukan penyembuhan terhadap sahabat kita tabib Ponidin. Sebenarnya kan ada dua cara. Yang pertama menggunakan darah, dan yang kedua cara yang ingin kita gunakan ini. Namun yang menggunakan darah itu tidak bisa karena itu adalah sesuatu hal yang membahayakan. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan kepada Ponidin? Nah, pihak dari Asupanting itu memberikan gulungan mantra yang bisa digunakan untuk menyembuhkan tabib Ponidin. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Tua sekali. Ya, benar. Ini bukan hanya kertas yang digunakan, juga sudah sangat tua. Dan bahasa, ini adalah sebuah bahasa. Memang pengucapan mantra. Namun, bahkan saya pun tidak mengetahui bahwasanya ada bahasa semacam ini. Berarti bisa dipastikan ini adalah mantra yang sudah lama ada. Ya, bisa dikatakan ini adalah gulungan mantra yang diwariskan turun-temurun. Ya. Lalu, dengan cara seperti apa saya menggunakan ini? Jadi seperti ini konsepnya. Diibaratkan dari apa yang diceritakan oleh pihak dari Asupanting, Ya. ini itu digunakan sebagai nyawa kedua. Nyawa Cadangan. Benar sekali. Kertas ini bisa digunakan ketika dalam kondisi yang begitu parahnya, terkena sebuah luka, penyakit, ataupun hal semacamnya. Jika ingin menggunakan kertas ini, itu bisa menyembuhkan semuanya dan memulihkan secara total kembali seperti sedia kala. Oh, berarti rombongan dari asu-asu itu, Asupanting, itu memiliki banyak kertas semacam ini. Ya kita tidak tahu. Dari apa yang diceritakan tadi oleh Mbak Ananya sendiri, saya pikir ini hanya satu-satunya. Saya pikir, tapi tidak tahu apakah mungkin di setiap leluhur memiliki satu. Kan kita juga tidak tahu. Caranya bagaimana? Akan saya lakukan. Caranya begitu mudah, dan begitu hanya menempelkan kertas ini ke bagian tubuh yang sebagai pusat dari, mungkin karena itu adalah virus, pusat dari berkumpulnya virus-virus yang ada di dalam tubuh tabib Ponidin. Ya, benar. Ada. Setelah penelitian lebih lanjut, saya menemukan bahwasanya ada semacam titik kumpul dari virus itu di anggota badan tubuh Ponidin. Lebih tepatnya di sini. Bagian ginjal kan? Ya, Hati. sebelah sini. Hati lagi. Dekat dengan ginjal memang. Sini. Saya memperhatikan gerak-gerik dari virus itu selalu menuju ke titik itu sebelum dia menyebar kembali. Selalu seperti itu. Jadi ada suatu hal yang menarik di tubuh Ponidin di bagian ini sehingga membuat
virus-virus itu berputar Kembali lagi. sebelum menyebar ke seluruh tubuh Ponidin. Ya, ini kita bisa gunakan untuk melakukan penyembuhan terhadap Ponidin. Ya, Saya sih tidak bisa janji bahwasanya ini bisa menyembuhkannya. ya, Kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga ini memang mampu menyembuhkan Ponidin. Betul. baiklah. Cuma ini, jangan lupa ambil beberapa parasit ataupun virus yang ada di dalam tubuh Ponidin, tetap melakukan sebuah penelitian Mm-mm. agar kita bisa menemukan sebuah obat ataupun apa nantinya jika terjadi sesuatu hal yang sama. Tenang saja. Beberapa parasit ataupun beberapa virus yang ada di tubuh Ponidin sudah saya amankan, dan juga beberapa tabib dari seluruh dunia itu memang sudah mengambilnya beberapa mili. Untuk disaksikan seluruh tabib dunia. Ya, kebetulan sekali di hari ini mereka semua akan berkumpul untuk melihat kondisi Ponidin. Saya akan mencoba ini. Kalau memang ini berhasil, ini akan menjadi berita yang sangat menggemparkan di seluruh tabib dunia. Biar Nusantara ini dikenal oleh mancanegara. Ya, memang sudah waktunya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga Ponidin diberi kesembuhan dan dikelancarkan. Amin. Yuk, lanjut dulu yuk. Selamat pagi manusia. Oh, Lin Modro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Salam. bagaimana Lin Modro? Apakah ada sesuatu hal yang penting tiba-tiba datang? Anak gue Mbak Ratno. Ya, saya datang kemari. Memang ada suatu hal yang ingin saya katakan kepada kalian. Seperti ini manusia. Setelah kematian dari tuan saya ataupun Mbak Ratno, sejauh ini saya merasa saya tidak bisa untuk bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Sudah terlalu lama saya bersama Mbak Ratno, hidup berdampingan, bahkan bisa dikatakan untuk makan saja bisa diibaratkan kita makan dalam satu tempat yang sama. Banyak kenangan yang terjadi, banyak peristiwa yang terjadi antara saya dan juga Mbak Ratno. Itu sangat sulit untuk saya lupakan. Saya mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Namun seberapa keras saya mencoba melupakan itu, malah semakin tergambar jelas di pikiran dan di hati saya. Kenang-kenangan dulu yang pernah terjadi seolah-olah datang menghampiri saya dan menampakkan gambaran itu. Saya sudah putuskan manusia. Mungkin saya akan menyusul Barat. Maksudnya bagaimana? Jangan seperti itu. Kalian jangan menghalangi saya. Ini sudah keputusan saya. Kita sama-sama tahu bagaimana seorang pendekar ketika sudah membuat keputusan. Tidak bisa diganggu. Ya memang benar. Sebuah keputusan yang sudah dipilihkan oleh seorang pendekar itu adalah keputusan yang mungkin itu mempertaruhkan jiwa dan raganya. Namun di sini sesuatu hal yang larut di dalam masa lalu itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak bagus dan tidak baik. Boleh kita mengingat sebuah kenangan indah, kenangan manis bersama sahabat, kawan, keluarga, anak. Namun kita tidak boleh terpuruk dan larut di dalam itu semuanya.
Ya, saya tahu akan hal itu. Tetapi, saya sudah memikirkan ini secara matang-matang. Tetapi juga, saya tidak mau ketika saya menyusul pada Mbah Ratno ataupun tuanku itu. Untuk terakhir kalinya, saya ingin bermanfaat kepada makhluk yang saya kenal. Seperti ini, di kehidupan yang lebih panjang ini, mungkin kamu malah lebih bermanfaat nantinya daripada memiliki pemikiran yang pendek seperti ini. Cukup manusia. Keputusan saya benar-benar bulat. Mau seberapa keras kalian merayu dan mencoba untuk menyemangati saya, itu sudah tidak ada gunanya. Astagfirullah. Lagi pula, Seperti ini, kalian semua tahu, saya masih terikat dengan kunci ataupun mantra yang bila mana saya mengatakan itu akan membuat saya mati. Tetapi setelah saya berpikir panjang, mungkin ini yang bisa saya lakukan sebelum saya benar-benar pergi dari dunia ini. Duduklah. Maksudnya seperti apa? Saya akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Mbah Ratno. Di akhir hidupnya, dia memutuskan untuk membeberkan semua kepada kalian. Saya pun demikian. Saya akan mengatakan yang seharusnya tidak saya katakan, karena itu akan menyebabkan saya mati. Tolong jangan dulu. Tidak. seperti ini, Tuan. Jenengan mengambil keputusan seperti ini kan itu karena jenengan itu benar-benar merasa kehilangan. Kan jenengan tahu kalau Mbah Ratno di sana nggak pernah tahu kan. Nah, Justru malah benar perkataan si temanku ini, adanya jenengan mempertahankan hidup, siapa tahu kedepannya jenengan akan menjadi yang lebih bermanfaat dan membuat bangga si Tuan jenengan Mbah Ratno. Saya tidak tahu apakah Mbah Ratno di sana akan suka, akan senang dengan keputusan saya ini. Tapi saya berkeyakinan ketika saya mengikuti jejak dari Mbah Ratno, itu bisa menjadi bakti saya selama ini terhadap Mbah Ratno. Bakti terakhir yang bisa saya lakukan seperti ini. Saya akan menceritakan tentang Binti Rafdila. Ini mungkin akan menjadi bekalmu untuk bisa menghentikan ini semua. Seperti ini. Tolong jangan terlebih dahulu. Kita masih bisa melakukan tahap demi tahap pelan. Cukup manusia. Jangan membuat keputusan saya yang sudah bulat menjadi goyah. Seperti ini, saya akan memulainya. Tuan, alangkah baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Binti Rafdila, dia meminta Mbah Ratno untuk mengambil darah dari Asupanti. Itu sebenarnya karena satu tujuan. Binti Rafdila sudah tahu
bahwasanya Asupanting itu dari keturunan Banuljan. Keturunan dari kaum yang sangat kuat di zaman dahulu. Dia percaya ketika binti Ravdila itu memanfaatkan bagian dari tubuh dari Asupanting, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan. Dia akan mendapatkan sebuah kekuasaan. Dari dulu ambisinya hanya satu, manusia. Jangan dipaksakan Tuhan. Dia mengharapkan kekuasaan atas dunia ini. Dia berkeyakinan bahwasanya dunia ini akan mudah dikendalikan bila mana dia berkuasa. Dan tentang kerajaan Banteng Malang yang dimana sekarang dia tinggal, binti Ravdila hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang untuk melindunginya. Dia hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang sebagai sumber untuk membiayai penelitian yang dia lakukan terhadap Dara Asupanting. Pihak dari kerajaan Banteng Malang, mereka tidak mengetahui bahwasanya dia sedang dimanfaatkan oleh binti Ravdila. Binti Ravdila hanya memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh kerajaan Banteng Malang dan memanfaatkan harta dari kerajaan Banteng Malang untuk penelitiannya dia. Nantinya, ketika penelitian itu benar-benar berhasil dilakukan oleh binti Ravdila, dia perlahan-lahan akan menggeser, akan menggantikan tahta dari Raja Banteng Malang. Itu hanya permulaan kecil, sedangkan sasaran dia atau tujuan besar dia adalah menjadikan semua prajurit kerajaan yang ada di dunia ini menjadi bala tentaranya yang tidak terkalahkan. Bagaimanapun juga, kalian para manusia yang sedang berurusan dengan masalah ini, kalian harus menghentikan yang dilakukan oleh binti Ravdila. Ketika ini dibiarkan berlarut-larut, saya bisa memastikan bukan hanya umat manusia saja yang akan punah, tetapi keberlangsungan hidup makhluk lain akan terancam. Siapapun yang mencoba untuk menghalanginya untuk berkuasa di bumi ini, di dunia ini, akan dibinasakan oleh binti Ravdila dengan prajurit yang sangat kuat. Dan asal kau ketahui, dia sangat percaya bahwasanya dengan modal darah dari Asupanting, dia akan mendapatkan keabadian. Karena siapapun yang sudah diberikan darah dari Asupanting dengan penelitian yang dilakukan oleh binti Ravdila, mereka tidak akan bisa dilukai. Karena setiap luka yang dia dapatkan akan bisa sembuh dengan seketika.
Adik. Bener ya, Bang. Dik. Jeblok, Bang. Hah? Jeblok. Bener ya. Gemblung sumpah nekat. Anak salah. Nekat. Anak Ada yang buah mati. ya. Anak buah Mbah apa? Ratno. Apa jenenge kan? Nirmodro. Nirmodro. Baik teman-teman, saya sendiri tidak bisa mencegah apa yang sudah menjadi keputusan dari Nirmodro ya. Mau berusaha mencegah seperti apapun, itu sudah menjadi keputusan yang bulat buat mereka. Cuma dari pesan-pesan yang disampaikan, dia ingin mengikuti jejak dari Mbah Ratno. Di ujung kematiannya, rahasia yang dia ketahui ingin disampaikan semuanya. Dan dari apa yang tadi diucapkan oleh Nirmodro, di situ kita bisa simpulkan bahwasanya dalang dibalik semua ini bukanlah kerajaan Bandeng Malang, namun si Vinti Rafdila. Loh, Vinti Rafdila di kerajaan Bandeng Malang kok. Ya, memang Vinti Rafdila berada di dalam kerajaan Bandeng Malang. Di situ dibayar ataupun menjadi anggota. Iya. Tapi dia hanya memanfaatkan keadaan itu saja. Betul. Memanfaatkan uangnya, memanfaatkan perlindungan awalnya sebelum penelitiannya jadi. Namun setelah nanti penelitiannya berhasil, Jangan menguasai. tujuan utamanya adalah menguasai dunia dengan pasukan yang dikendalikan oleh dirinya. Yang disuntikan darah Supanting itu. Nah sekali, Iya. mengendalikan dunia dengan pasukan yang dikendalikan oleh dirinya. Astagfirullah. Berarti kerajaan Bandeng Malang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Yora. Dia hanya diiming-imingi sebuah pertahanan yang kuat, benteng yang kokoh dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Oh. Padahal kekuatan benteng itu hanya digunakan untuk Vinti Rafdila sendiri. Dimanfaatkan uangnya, dimanfaatkan tempatnya, dimanfaatkan teknologinya yang jelas. Iya ya. Pikirin. Buset. Ya. Itu membodohi satu kerajaan. Buat sedulur semuanya, kita bareng-bareng mendoakan Nirmodro dan Mbah Ratno ya. Al-Fatihah. Informasi kisah apa? Berarti kan tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengingatkan kepada raja dari Bandeng Malang. Untuk Dan dari informasi yang kita dapat dari Pak Lurah, raja kan juga bijaksana, Dos. Iya, Kemarin dia bertanggung jawab atas semua kerusakan-kerusakan. Oh iya. Dia mengiyakan atas kesalahannya, meminta maaf, bahkan mengganti rugi pada korban. Berarti kan rajanya juga termasuk bijaksana. Iya benar-benar. Itu bisa jadi termasuk akal-akalannya si Vinti Rafdila. Mengiming-imingi Ya, itu bisa juga kemungkinan. Cuma kan kita dengan apa yang disampaikan Pak Lurah kemarin, kita melihat bahwa rajanya itu bijaksana, memiliki pengayoman kepada rakyat, maksudnya loh. Iya. Intinya bagaimana caranya kita mengingatkan si raja itu supaya menghentikan perlindungan dan Penelitian yang dilakukan sebelum semakin besar. Kita coba yuk datangi Pak Lurah, Bayu. Iya. Curang ya? Good. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin.
Alhamdulillah Tuan Tabib. Bos, sahabatku. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuan Tabib. Allah. Alhamdulillah. Sudah sembuh Tuan Tabib. Seperti yang kalian lihat, Alhamdulillah. saya mendapatkan keajaiban langsung kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah disyukuri. Lega Tuan Tabib. Melihat Tuan Tabib bisa berdiri di hadapan kami sangat senang. Bagaimana kabar kalian? Ya, kami alhamdulillah baik. Ya. Luar biasa seperti biasa Tuan Baik Tabib. Tuan Tabib. Syukurlah. Saya benar-benar kepikiran kalian. Apakah kalian baik-baik saja atau mendapatkan bahaya seperti saya? Tidak Tuan Tabib. Justru kami yang kepikiran dengan Tuan Tabib. Benar sekali. Tabib Bakidul mengatakan demikian. Kami sangat khawatir. Ya. Untung saja mereka para gerombolan Subanting mau memberikan suatu Bantuan. penyembuh untuk Tuan Tabib. Seperti ini. Saya memang benar-benar melihat Tabib Wakidul berbicara, bercerita, ketemu dengan kalian dan membawakan sepotong kertas. Dan yang saya lihat kertas itu ada seperti tulisan mantra kuno. Ya, Iya, benar sekali. memang betul. Saya melihat dengan jelas, tapi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Dan Tabib Wakidul meminta izin kepada saya, meminta maaf akan menempelkan kertas itu. Setelah kertas itu ditempelkan, tepat di sebelah pusat sebelah kanan, seketika badan saya merasa lebih enak. Terasa sekali, semuanya bergerak, turun, Dan menuju ke kertas itu. Dan saya bisa perlahan menggerakkan jari saya, Berarti kaki saya. semua kejadian yang ada di sekitar Tabib Pondidin mengetahuinya. Saya mengetahui dan saya merasakan. Kalian tahu yang saya rasakan apa? Kulit saya benar-benar panas. Seluruh badan saya merasa perih. Kau bisa bayangkan. Seperti sayatan-sayatan. Tidak ada selisih sedikit pun, sangat rapat. Mikroorganisme itu benar-benar terasa sekali berjalan di badan saya. Dan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Setelah saya merasakan itu, yang ada dalam pikiranku, bagaimana sahabat-sahabatku, apakah mereka sama celaka seperti saya? Itu yang ada dalam pikiranku. Ya, alhamdulillah kita semuanya tidak berhadapan langsung dengan hewan-hewan yang bangkit dari kematian yang menyerang Tuan Tabib Pondidin itu. Ya, seperti ini. Ini semua diakibatkan karena keteledoran saya. Kalian masih ingat, waktu saya memberikan hasil penelitian saya yang diberikan kepada, di mana sahabatku yang si Ganang itu? Oh, dia sedang istirahat. Apakah baik-baik saja? Ya, kondisinya kurang fit bugar saja. Itu memang benar-benar keadaannya memang sedang tidak bugar atau memang karena di permasalahan ini? Bukan, dia hanya kurang bugar saja. Syukur. Kecapean. Syukur. Beberapa hari di wilayah ini hujan. Full-fullan hujan. Nah itu imunnya berarti. Betul. Iya benar Tuan Tabib. Kita kembali ke pembahasan. Ya. Ya, Kalian ya. masih ingat waktu saya memberikan tabung hasil dari penelitian saya? Ya. Hari pertama ketika itu selesai penelitian. Ya. Ya, kami Di situ saya mengatakan ada beberapa saraf yang masih bergerak. Iya. Yang saya bingungkan, apakah ini sudah benar-benar mati? Atau memang bisa bergerak saraf itu diakibatkan oleh mikroorganisme yang masuk di dalam hewan itu. Iya. Tapi di situ saya tidak memikirkan. Saya mengabaikan. Sempat ada keraguan-keraguan Iya, Tabib benar. Pondidin. Justru dari
Hal sepele itu yang memang benar-benar membuat permasalahan besar bermula dari situ. Bagaimana mungkin, Beb? Sedangkan Tuan Tabib itu menjelaskan bahwasanya penjelasan waktu itu memang tentang mikroorganisme. Saya terfokus oleh hasil penelitian saja. Tidak terfokus dengan yang bergerak saraf itu. Berarti kesimpulannya, Iya, iya. si mikroorganisme itu benar-benar berkembang pesat, menguasai dari hewan yang menjadi contoh atau sampel dari penelitian dari sana. Karena apa? Sepulang saya bertemu kalian, saya kembali, pergerakan itu semakin nyata dan semuanya bisa bergerak. Tidak lama dari situ, saya seketika diserang. Astagfirullah. Berarti maksud dari perkataan Tuan Tabib yang disampaikan pada saat kondisi kritis, mohon maaf, kepada Tuan Wakidul, penelitian itu sangat berbahaya. Hari Ya. ini. Bisa dijelaskan lebih rinci atau tidak, Tuan Tabib? Seperti ini. Semua hewan yang disuntikan dengan virus yang dibuat oleh siapa namanya? Vitirafdila. Itu saya yakin semuanya akan mendapatkan biang dari mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Perkembangannya sangat pesat. Apakah sama perkembangannya yang dialami Tuan Tabib? Beta, saya terkena gigitan. Iya. Itu hanya sebagian kecil Virus lah. virus yang masuk ke dalam tubuh saya. Oh, Beda halnya dengan yang langsung disuntikan, itu adalah biang. Bibit, Ya, benih. Menyuntikkan benih ke dalam hewan ataupun darah. Nanti benihnya berkembang biak.